Kembali lagi gue dengan Nispa Makfira Utami di Belajar Bareng Stasia. Oke, penasaran kan kali ini kita mau ngapain nih? Langsung aja kita datengin narasumbernya dari Afrika Selatan, guys. Sini Mas. Oke, halo. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Octavian ya. Oke, ganteng banget kan guys dari Afrika, guys. Halo, perkenalkan nama saya Octavian Ardiansyah. Saya dari divisi Caving Mapala Stasia UMJ. Kebetulan saya mewakili teman-teman buat kita belajar bareng apa itu caving dan kenapa sih kita berkegiatan caving. Oke, karena kali ini kita akan belajar materi mengenai caving, kita mau tanya nih sama bidangnya. Apa sih caving itu sebenarnya, Mas? Oke, sebelum kita caving itu kan artinya penelusuran goa. Penelusuran goa. Nah, Oke. sebenarnya kita balik lagi ke basicnya dulu nih. Yang perlu kita tahu biasanya teman-teman mungkin tahu apa itu speleologi gitu. Speleologi itu berasal dari bahasa Yunani, Kanispa. Nah, spalion yang artinya gua dan logos itu yang berarti ilmu gitu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gua. Jadi teknik caving atau penelusuran gua itu digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mempelajari tentang goa gitu. Semisal kita bisa tahu biota goa, kita bisa tahu lingkungan yang ada di sekitar goa, kita bisa tahu ekosistem goa. Jadi penelusuran goa ini tekniknya ini sebagai pendukung nih buat kita cari pengetahuan baru gitu, atau kita mempelajari ilmu baru yang berkaitan tentang goa itu sendiri. Oke, ngomong-ngomongin tentang speleologi nih, ada nggak sih sejarah perkembangan speleologi ini di Indonesia? Oke, begini Kanispa. Jadi sejarah perkembangan ilmu speleologi di Indonesia itu sebenarnya cenderung relatif masih baru gitu. Oh gitu, masih baru. Jadi para ahli di bidangnya itu masih kurang, apalagi sifatnya pendidikan formal itu jarang tuh ilmu speleologi itu. Nah, ada beberapa tokoh gitu, 2 orang tokoh. Pertama itu Robi Kateko dan juga Norman Edwin dari Mapala UI. Itu ketika tahun 1980 dia mendirikan tuh namanya klub Specavina, yang artinya kegiatan ataupun klub yang spesifik nih, dia kegiatan di penelusuran goa, terus juga dia konsen tuh buat ilmu-ilmu mempelajari tentang goa. Dia banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelusuran goa. Nah, namun setelah perbedaan pendapat antara 2 tokoh ini, jadi Dr. RKTko dan juga Norman Edwin dirikan klub masing-masing. Maka pada tahun 1983 Dr. Robi Kateko itu mendirikan namanya HIKSP, Himpunan Speleologi Indonesia. Dan juga Norman Edwin dia mendirikan Garba Bumi gitu. Nah, ini Mas Octavian ini kenapa sih tertarik banget untuk masuk ke goa? Apa sih emang ada apa gitu? Kan gelap, sunyi gitu kan. Kenapa sih mau ke sana gitu? Kenapa sih sebenarnya saya tertarik banget gitu buat mengikuti kegiatan penelusuran goa? Pertama, kegiatan ini nih jarang sebenarnya orang yang bisa melakukan penelusuran goa gitu. Khususnya goa ini kan terbagi menjadi 2 gitu, ada goa vertikal dan horizontal. Nah, kalau goa vertikal ini hanya beberapa orang yang punya kemampuan khusus yang dapat menelusuri goa tersebut. Nah, terus sebagai mahasiswa kita bisa melakukan penelitian sebenarnya kalau di penelusuran goa. Kenapa penting? Karena itu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Oke nih Mas, kan kalau kita di setiap berkegiatan atau bermain di alam bebas pasti kan mempunyai risiko dan bahaya kan? Nah, apa sih resiko dan bahaya bermain di goa ini? Buat bahaya ketika kita berkegiatan di alam bebas itu pasti itu mengandung resiko-risiko. Nah, apalagi ketika melakukan kegiatan penelusuran goa. Kalau di penelusuran goa, bahaya dan resiko ini terbagi menjadi 2. Pertama, ada antroposentrisme. Yang kedua, speleosentrisme. Yang antroposentrisme ini memandang manusia sebagai objek yang harus dilindungi ketika melakukan penelusuran goa. Semisal apa bahaya ketika antroposentrisme? Seperti orang itu terjatuh, terpleset, terus tergigit binatang yang ada di dalam goa. Nah, itu contoh-contoh dari bahaya
ketika kita berpandangan antroposentrisme, artinya manusia yang harus dilindungi. Yang kedua ada speleosentrisme. Nah, speleosentrisme ini merupakan pandangan yang memandang bahwasannya gua yang harus dilindungi gitu. Kenapa harus dilindungi? Karena gua ini kan terbentuknya ribuan tahun. Ketika ada manusia yang berkunjung ke dalam goa, itu maka akan mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada di dalam goa gitu. Oke nih, kita kan udah ngebahas teori-teorinya nih tentang caving ya kan. Nah, langsung aja kali ya kita praktekin guys. Bagaimana sih single rope technique itu? Eits, tunggu dulu guys. Sebelum kita praktek, jangan lupa di Like, comment, and subscribe.